Jika nadinya berhenti, masalahnya bukan di napas, tapi justru masalahnya di jantung. Ya, jadi 3 sampai dengan 5 detik itu adalah penentuan Anda memastikan korbannya ini harus dilakukan apa. Oke, itu yang itu. Ada lagi tadi? Saya lupa deh yang kedua apa. Yang apabila korban tidak sadar, terus yang 5 sampai 10 tanda petik 2, Pak. Oh, 5 sampai dengan jadi pemeriksaan itu sambil kita menunggu atau kita merujuk korban kita ke rumah sakit, penilaian korban ini atau pemeriksaan ini dilakukan untuk orang yang tidak sadar itu setiap 5 menit sekali. Ya, pemeriksaan berkalanya dilakukan 5 menit sekali. Namun jika dia tidak sadar, ya kan, jika dia sadar cukup 10 menit sekali. Namun ini tidak baku. Anda mau 2 menit sekali, silakan. Mau 3 menit sekali, silakan. Atau korbannya cantik, kayaknya nih setiap menit aja lah gue periksa, gitu kan. Ya kan? Atau korbannya ganteng nih, ya, gitu kan. Korbannya ganteng kan, lumayan lah pemeriksaan fisik, gitu kan. Cukup 2 menit sekali lah gue raba-raba, gitu. Ya, sepertinya mumpung dia ganteng tapi lagi menderita, gitu. Paham ya? Seperti itu. Ada lagi? Terima kasih. Paham ya, Islami? Ngerti nggak maksudnya? Islami? Iya, Pak. Hilda Udah aja terjawab? panggil. Terjawab ya? Terjawab, Pak. Oke, ada lagi? Mohon izin, Ya, Ami, Satrio. Ami dulu nggak apa-apa, Pak? Siapa? Ami dulu, Ami. Mana Ami? Mana Ami? Perkenalkan, Pak, nama saya Aminatus Sukru, Ya, NIM 2021 06 10 06. ya. Izin bertanya, Pak. Yang untuk yang buka jalan nafas itu kan ada 2 metode, yang Hatfield-Hindley sama Jaw-Thrust manuver. Kan itu pilihannya untuk diketahui adanya cedera leher atau jalan nafas. Itu cara mengira-ngiranya ada atau enggak itu gimana ya, Pak? Terus kalau misalnya kita ragu ada atau tidak, itu metode mana yang sebaiknya dilakukan? Makasih, Pak. Baik, ya. Jadi gini, kita sebagai pelaku basic life support atau yang dikatakan medical first responder, itu selalu harus curiga. Prinsipnya harus selalu curiga, tujuannya adalah untuk mengantisipasi sesuatu hal yang tidak kita inginkan pada si korban. Dalam situasi kegawat daruratan yang kita hadapi, itu pasti kondisi korban selalu menurun dan tidak ada, belum tentu ada perbaikan. Sekalipun ada perbaikan, mungkin kondisi pernapasannya. Nah, kondisi pernapasan atau sistem sirkulasi ini akan ada perbaikan jika kita melakukan tindakannya dengan baik dan terukur dan terarah, bukan benar. Karena benar sudah pasti baik, baik belum tentu benar. Jadi yang sebaiknya terukur dan terarah. Ya, maksudnya begini. Kapan kita melakukan dua tindakan itu? Seperti tadi saya katakan, Anda di penilaian keadaan itu namanya adalah ada kesan umum kan tadi. Ya, trauma dan medis. Paham ya? Nah, jika dominannya di situ adalah trauma, maka kita harus curiga yang paling parah adalah korbannya mengalami cedera kepala, leher, atau tulang belakang. Berarti tindakan yang harus kita lakukan adalah prasat manuver rahang bawah untuk open airway atau buka jalan napas. Ya, prasat manuver rahang bawah ini atau dikatakan jaw thrust. Teknik jaw thrust, ya kan, itu adalah teknik membuka jalan napas tanpa harus menggerakkan leher, tetapi dengan cara melepas rahang bawah korban. Ingat, korbannya tidak sadar. Jika korbannya sadar, Anda lepas rahang bawahnya, teriak-teriak dia. Ya, itu ya. Namun jika ini dilakukan, jotras ini dilakukan apabila korban dicurigai. Itu yang pertama. Dicurigai berdasarkan apa? Berdasarkan kesan umum. Ya, kesan umumnya apa? Trauma, gitu kan. Kalau kesan umumnya, kalau korbannya ada mengalami kegawat daruratan di depan muka Anda, di depan Anda, hanya tiba-tiba dia tidak sadar. Ya ngapain harus dijotras? Cukup lakukan tekan dahi, topang dagu, atau head and chin lip. Karena apa? Karena kita tahu
Tidak ada kecurigaan korbannya mengalami cedera kepala, leher, dan tulang belakang. Kok bisa begitu? Karena pada saat kejadian saya ada di situ. Paham nggak? Aminatus? Bisa dipahamin ya? Paham, Pak. Nah, seperti itu. Nah, jadi tekan dahi topang dagu atau head and jeep ini dilakukan untuk penderita yang tidak mengalami cedera kepala, leher, dan tulang belakang. Ya, nanti itu akan ketemu di semester 5 sebenarnya. Namun di basic life support ini hanya teknik membukaannya aja, mempertahankan jalan nafas, membuka dan mempertahankan jalan nafas. Baik yang dengan alat, baik yang tanpa alat dan dengan menggunakan alat. Kita belajar manajemennya nanti ya. Paham ya? Tapi kata kuncinya itu. Paham, Pak. Ya? Paham. Ya, oke. Makasih Aminatus. Ada lagi? Silakan. Iya lu, bener lemparan. Silakan guys. Hadi tolong nanti di cap kirim ke saya ya. Ya, siapa? Ada dua layar kan. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita 12:30 break loh. Silakan. Satrio. Perihal perkuliahan minggu depan, Pak, kalau Satrio. Izin Oh, bertanya, kenapa? untuk kelompok 2, pengumpulan makalahnya tetap, maksudnya pengumpulan makalahnya minggu depan atau menunggu kelompok 1 selesai dulu, Pak? Ya kalau hari ini sudah selesai atau Rabu udah selesai, kirim aja ke saya kan. Kalian tinggal membuat PPT-nya toh. Iya. Ya kan? Jadi minggu depannya nanti kan disampaikan. Ya kan? Jadi sebelumnya nanti kelompok 1 perbaikan makalah dengan cara praktek. Ya kan? Presentasinya dengan cara praktek langsung. Nanti habis itu kelompok 2 bermain. Nah, nanti praktikumnya nanti kita rangkum jadi 1. Ya. Seperti itu. Baik, Pak. Terima kasih. Paham ya? Ada lagi? April Bisa. silakan. Ya, silakan Aprilia. Yang lahir di bulan April. Perkenalkan, nama saya Aprilia Indah Nur Fadila, NIM 2021 061007. Izin bertanya Pak, kalau di bagian hentikan pendarahan besar Pak, itu kalau misalnya pendarahannya udah besar atau tidak dapat lagi dihentikan dan pernapasannya pun sudah mulai tidak hampir berhenti, itu bagaimana cara mengatasinya ya Pak? Sedangkan pendarahannya saja tidak bisa diatasi lagi dengan ditutup kain atau yang lainnya gitu Pak. Baik. Terima kasih Pak. Ya. Jika terjadi perdarahan hebat, tugas penolong bukan menghentikan, tapi mengendalikan. Paham ya? Mengendalikan perdarahan. Kalau jika Anda gunakan menghentikan perdarahan, cukup Anda ikat di atas lukanya. Namanya tourniquet, itu menghentikan. Paham nggak? Nih, fenomenanya gini. Aliran air got ya. Benar kan? Itu kalau jika tidak ada yang sampah-sampah itu kan akan mengalir bagus kan? Air sungai. Tiba-tiba terjadi penumpukan air di satu sisi, sementara di sisi lain terjadi pengurangan. Berarti kan ada yang menyumbat kan? Benar kan? Menyumbat itu hentikan atau mengendalikan? Mengendalikan Pak. Bagaimana mengendalikan? Tidak, kalau menghentikan tidak. Menghentikan artinya berhenti kan? Iya, berhenti benar-benar Pak. Ya, berhenti benar-benar. Kalau mengendalikan? Kalau mengendalikan itu masih mengalir, tapi sedikit gitu Pak. Nah, jadi tujuannya dalam kasus perdarahan ini, kalau jika kita ada menghentikan, itu dengan cara diikat, maka resikonya yang di bawah perdarahan itu akan mengalami pembusukan. Begitu sampai rumah sakit, itu diamputasi. Karena menghentikan perdarahan. Ya. Ingat, lukanya tidak seberapa, tapi Anda menghentikan, maka akan berdampak besar bagi yang sehat yang di bawah luka. Karena akan terjadi pembusukan, karena dia tidak mendapatkan nutrisi dan oksigen
makanan yang dibawa oleh darah. Paham ya? Sampai di sini. Ngerti nggak sampai sini? Nah, jadi kendalikan. Nah, cara mengendalikannya, tutup saja. Entah dengan macam-macam, ada penutup lukanya, atau dengan teknik bandagingnya seperti apa. Ya kan? Kan mengendalikan. Mengendalikan itu tidak berhenti. Darah tidak tetap mengalir. Ia mengalir tetap. Tetapi begitu kita hentikan, ingat, di dalam jaringan darah itu ada yang membentuk jaringan-jaringan fibrinogen. Yang membentuk jaringan-jaringan fibrinogen itu adalah platelet-platelet darah. Nah, jadi ketika kita tutup sepanjang penutupnya itu tidak kita angkat lagi, maka jaringan platelet-platelet darah ini membentuk fibrinogen dan dapat membantu menyumbat perlukaan. Darahnya tetap jalan. Paham ya? Nah, bagaimana supaya darah ini tidak keluar semakin deras walaupun sudah dikendalikan, makanya posisi luka itu sebaiknya lebih tinggi daripada jantung. Kenapa harus lebih tinggi daripada jantung? Karena benda cair itu akan lebih deras berdasarkan gaya gravitasi bumi, lebih deras ke bawah kan. Coba, air mengalirnya kemana? Ke yang lebih rendah apa yang lebih tinggi? Rendah, Pak. Nah, lebih rendah. Sekarang kalau ini saya nih, tangan saya begini, ya kan? Di sini ada luka. Saya biarkan begini, darahnya keluar banyak nggak? Banyak, Pak. Kalau saya begini kan saya tutup, keluar nggak? Tidak, Pak. Nah, seperti itu ya, bisa dimengerti ya. Ya, terjawab nggak, April? Ya, terjawab. Terima kasih, Pak. Ada lagi? Bapak izin bertanya, Pak. Ya, Muhammad Rafi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Rafi Hadi Putra dengan NIM 2021 061025. Izin Ya. bertanya, Pak. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam memeriksa pasien atau korban itu jika terdeteksi nadinya itu masih hidup atau jalan, tapi pernapasannya itu tidak berfungsi, berarti gejalanya atau masalahnya di pernapasan, Pak. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan bahwa kalau jika lidah itu kan lemas, Pak, terus menyumbat jalannya pernapasan. Nah, itu cara yang benarnya itu seperti apa? Yang harus dilakukan itu seperti apa, Pak? Yang benar. Yang benar dalam hal apa? Dalam jika tersumbat saluran pernapasannya. Ya. Korbannya masih bernapas? Atau korbannya tidak bernapas? Korbannya tidak bernapas, Pak, tapi nadinya masih keraba. Oke, sementara lidahnya lemas jatuh ke belakang gitu ya? Iya, sehingga menyumbat pernapasan. Oke, gini. Pada saat kita mengabaikan korban berbaring, terlentang, ya, seperti ini, dia otomatis kan posisi tubuh korban itu kan lateral ya. Nah, dia tidak sadar, semuanya lemas, terutama lidah, pangkal lidahnya akan lemas. Akhirnya dia menutupi jalan napas. Paham ya? Sampai di sini paham dulu nggak? Mengerti nggak? Paham, Pak. Nah, kemudian kita datang nolong, kita respon. Kalau tidak ada respon, hal yang pertama kita lakukan adalah membuka jalan napas dengan teknik Hadrian chin lift atau tekan dahi topang dagu. Ya, atau teknik jotras. Pada saat kita melakukan Hadrian chin lift atau menengadahkan kepala seperti ini, otomatis pangkal lidah akan tertarik dan dia akan membuka jalan napas. Paham ya? Coba kamu dongak, ketarik nggak sini? Iya, Pak. Nah, itu ya. Nah, lalu dia tidak sadar apakah kita harus dongain terus. Selagi Anda melakukan tindakan, nah tidak mau harus ada yang mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Ya kan? Mungkin jika ada alatnya kita bisa menggunakan yang tadi, yang bisa menggunakan oropharyngeal airway atau menggunakan nasopharyngeal airway. Namun kalau kedua alat itu tidak ada, pakai apa? Ya, satu orang penolong harus mempertahankan jalan napas tetap terbuka. Sementara lakukan tindakan-tindakan yang lain yang dianggap perlu, ada pemeriksaan fisik dan seterusnya. Ya kan? Nah,
Jika itu sudah dilakukan semuanya, aman semuanya, tidak ada cedera-cedera yang mematikan atau tidak membahayakan atau kecacatan lainnya, posisikan posisi miring stabil atau recovery position. Nah, recovery position itu tujuannya untuk mempertahankan jalan napas tetap terbuka dalam posisi setengah miring atau setengah tidur. Ya kan, nanti kita akan praktekkan. Itu juga ada kan nanti di kelompok berikutnya. Paham ya Muhammad ya? Siap paham Pak. Oke, ada lagi? Halo? 5 menit lagi? Mohon maaf Pak, izin memotong. Mau Ya. di screenshot dulu Pak ya. Iya dah. Untuk teman-teman yang masih off cam, bisa tolong on cam Nih si dong. Bintang. Dapa, Bintang. On cam yuk. Wow, Bintang narsisnya aja nih. On cam dan nongol. Mana mukanya nih Bintang? Sigi. Si Bintang. Biarin nih, berkurang 0,5 nilaimu Bintang. Oke. 3, 2, 1. Sekali lagi, slide kedua. Ya. 3, 2, 1. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau ada yang narsis begini atau gini, jangan, kalau foto sama saya nggak boleh yang begini ya. Tahu nggak maknanya apa nih? Ini maknanya jadikan aku yang kedua. Berarti kalau kamu fotonya begini, ini minta kamu. Nah, kalau begini satu-satu. Ya, kita harus satu-satu. Baik, ada pertanyaan lagi nggak? Bahtiar, saya nggak ngeliat Rizky nih. Mana Rizky? Rizky? Iya Pak, ada Pak. Mana? Iya, yo. Saya bilangin om kamu nanti kamu. Mau saya bilangin ini Mas Herman. Si Rizky nih tiduran dulu. Apalagi Herda, Lola, Salsa, dia pasang nisan virtual nih sama Dava. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jelas ya? Untuk kelompok 1, makalahnya dirubah semuanya, bukan diperbaiki lagi, bukan direvisi, ganti. Ya. Kemudian tidak perlu dipresentasikan lagi, tapi langsung bagaimana prakteknya seperti apa yang saya jelaskan tadi. Jadi sebelum kelompok 2 nanti besok minggu depan insya Allah presentasi, kelompok 1 dulu mempraktikkan atau presentasi dulu kelompok 2 ya. Nanti biar praktiknya nanti kita rangkum jadi satu. Bisa dimengerti semuanya? Absen sudah Pak Ketua dan Mas Satrio? Sudah, Pak. Sudah Pak. Ya. Baik. Saya akhiri pertemuan kedua ini. Sampai jumpa minggu depan. Jika ada yang mau ditanyakan bisa di WAG, di chat WhatsApp group. Jaga kesehatan. Habis ini mata kuliah apa lagi? Masih basic life support, Pak, tapi yang teori. Oh ya. Oke. Tentang apa? Belum tahu, Bu Dokter Lilis, Pak. Kemarin kasih apa? Kemarin Dokter Lilis tentang pertolongan pertama. Padahal itu semester 5 itu. Oke, ya sudah, nggak apa-apa. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Jangan lupa makan biar nggak keriting itu jari sama rambutnya. Ya, selamat siang semuanya. Saya izin live. Siang Pak. Terima kasih